Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudari para pemirsa sebangsa dan setanah air di mana saja berada yang saya hormati, Rasulullah SAW pernah bersabda, Thalathum muhlikat, 3 yang akan menjadi sumber kehancuran di dalam diri seseorang. Pertama, hawan muttabi', hawa nafsu yang diperturutkan. Kedua, syuhun muta', kikir yang keterlaluan. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i binafsih, ada rasa kagum kepada diri sendiri. Para pemirsa yang saya muliakan, manusia adalah makhluk yang mempunyai himmah, punya keinginan, punya cita-cita yang sangat tinggi. Karena manusia adalah makhluk yang diberi Allah dengan nafsu atau syahwat. Dikatakan Allah dalam Al-Quran, Zuyina linnasi hubus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minal zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal hars. Ada 5 keinginan yang dihiaskan ke dalam hidup manusia. Pertama, ada rasa kecintaan, ketertarikan kepada wanita. Tentu juga sebaliknya, wanita juga suka kepada lawan jenisnya, itu pria. Yang kedua, wal banin. Setelah tercapai cita-cita ingin memiliki pasangan hidup, maka keinginan akan berlanjut bagaimana mendapatkan momongan atau anak yang menjadi tumpuan harapan di masa yang akan datang. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah, minadz zahabi wal fiddah, berupa emas dan perak. Lalu yang keempat, wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang cekatan. Kuda di zaman masa dahulu itu ibarat kita memiliki sebuah kendaraan mewah pada zaman sekarang. Dan yang kelima, wal harth, sawah ladang. Baik sawah ladang dalam arti yang sebenarnya seperti orang kampung, orang desa, maupun sawah ladang di perkotaan, itu lapangan kerja yang akan menopang ekonomi kehidupan. Nah, yang 5 itu kata Allah, itu perhiasan hidup manusia. Kecenderungan kepada yang 5 itu boleh-boleh saja. Tapi Tuhan juga memperingatkan, unabbiukum bil khairin min dzalikum. Maukah kamu aku tunjuki ada yang lebih baik dari yang 5 itu? Silakan Anda meraih, mencapai yang 5 hal tadi. Tapi ada yang lebih baik, iman dan takwa, itulah yang akan mengantarkanmu kepada surga. Artinya, untuk mendapatkan yang 5 hal tadi, kita mesti melandasi hidup ini dengan keimanan dan ketakwaan. Namun dari kenyataan, banyak manusia yang terlena dengan kemewahan hidup. Banyak manusia yang lalai dari melaksanakan ajaran-ajaran Allah lantaran tergiur kepada yang 5 tadi. Itulah yang disebut dengan hawa muttabi', hawa nafsu yang diperturutkan
Dan inilah salah satu pangkal kecelakaan di dalam hidup manusia. Yang kedua, syuhum mutlak, kikir yang diperturutkan, bakil. Allah, Rasulullah bersabda, jauhilah sifat bakhil itu. Bakhil akan mendekatkan kamu kepada neraka, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Sebaliknya sikap syuhun, sikap pemurah akan mendekatkan kamu kepada Allah, dekat dengan manusia, dekat kepada surga, dan jauh dari neraka. Oleh karena itu, hindari sifat bakhil. Dan yang ketiga, yang terakhir, i'jabul mar'i bin nafsi. Ada rasa kekaguman, ada rasa ketercengangan, tapi kagum kepada siapa? Kagum kepada diri sendiri. Sementara orang lain tidak mengaguminya, tapi dia yang mengangkat, yang memuja-muja dirinya, sampai pada akhirnya dia cenderung memandang remeh kepada orang lain. Inilah sifat-sifat yang membahayakan dalam kehidupan manusia. Orang yang mempunyai penyakit ujub, dia merasa serba hebat, serba pintar, serba terhormat, serba kaya. Kalau beribadah, ibadahnya lah yang untuk sunnah, sehingga orang lain dianggap semuanya bid'ah. Ketika berdebat, hadisnya yang paling lemah, hadisnya yang paling kuat, hadis orang lain lawan debatnya itu dianggap tidak ada apa-apa. Itu tidak lebih daripada kesombongan dan keangkuhan dalam beragama. Inilah yang akan membawa celaka di dalam diri seseorang. Oleh karena itu, hindari penyakit ujub, hindari penyakit bakhil, dan hindari juga hawa nafsu yang tidak terkendali. Maka puasa Ramadan pada intinya bukan membunuh nafsu, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita sehingga kita bisa memanfaatkannya, menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup di alam dunia sampai ke alam akhirat. Demikianlah tausiah singkat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.